berperan sebagai Sinta. Untuk mengenal saya, maka seseorang harus mengenal kegelapan. Saya Rangga Syaputra sebagai Rama. Orang tidak memiliki emosi, ketika seseorang tidak memiliki kebijaksanaan, jika seseorang telah dirasuki oleh keserakahan, maka mereka tidak dapat mengukur perasaan orang lain. Saya, Alvindra Pratama sebagai Pangeran Barata. Saya Amelia Edhara sebagai Malia. Ketika matahari hilang dalam kegelapan, lampulah yang akan menjadikan cahaya. Saya Raffi Ritira Kurniawan sebagai Pangeran Laksmana. Saya Mauli Pada sebagai istri dari Pangeran Laksmana. Akan sulit memaafkan jika luka terlalu. Saya Muhammad Buat sebagai Saturna dan Saya Nur Muhammadiyah sebagai istri Pangeran Saturna. pemimpin ada dia Kasat Jasa. Perkenalkan, saya yang pertama sebagai Raja Dasarata. Anakku adalah Rama, sebagai pengganti Raja Dasarata. Saya Nari Fernisa sebagai Kausalya, yaitu istri pertama Raja Dasarata. Anakku adalah Barata. Dia harus menjadi pengganti dari suamiku. Aku tidak ingin Rama menjadi penggantinya. Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya berperan sebagai Keke, istri kedua dari Raja Dasarata. Keluarga kita akan jauh lebih kuat dan tidak ada siapapun yang bakal menyakiti. Nama saya Nela Adija sebagai Sumitra, istri ketiga Raja Dasarata. Aku bertanggung jawab untuk mencari pasangan hidup yang tepat bagi putri. Saya Ipon siapa berperan sebagai Raja Janaka atau ayahnya dari Sinta. Saya Nur Hidayah Aulia sebagai istri Raja Janaka atau Ibu Sinta. Akulah matahari yang berwujud manusia, Raja Alengka yang perkasa dan paling berkuasa. Saya Nadir Rusman sebagai Rahwana. Saya Anjali sebagai Resi atau Mira. Kenalkan, saya Hafiz Zaki pertama sebagai Hanuman. Kakak, nama saya Dr. Bisnaka dari kelas 6. Saya berperan sebagai Indrajit. Saya Nasya Zara sebagai Dala. Wahai Raja, namun anakku adalah serba saya. Aku tidak akan sebagai Raja, kita sudah tanggung jawab jaga keamanan dan para resi yang aman. Maka dari itu, aku membutuhkan bantuanmu. Resi, jika kamu izinkan, aku akan mengirimkan pasukanku atau aku akan pergi sendiri untuk menyelesaikan misiku. Karena aku baru saja pulang dari pendidikan. Oleh karena itu, aku akan menghabiskan waktu bersama mereka. Maaf mengganggu Resi. Ayahku tidak bermaksud untuk menyakitimu. Tradisi Ragukul adalah tugas terhadap rakyat dan harus dilakukan hari ini juga. Seorang putra tidak akan mempermalukan ayahnya. Dan kami berdua di sini ada untuk memenuhi tugas raja. Sementara di Mithila, Raja Janaka sedang membuat persiapan untuk pernikahan putrinya. Sementara di kerajaan Alenka, Tuan Raja, Raja Janaka dari kerajaan Mithila telah membuat sayembara untuk putrinya. Semua kesatria yang gagah berani diundang ke acara tersebut, namun ia tidak mengundangmu, Tuan. di kerajaan Mithila, Ya Dewa, sebagai seorang ayah, pasti selalu mengkhawatirkan pernikahan putrinya. Aku bertanggung jawab untuk mencari pasangan hidup yang tepat untuk putriku. Dan aku yakin, siapapun yang dipilih itu, semua atas izinmu. Dan akan menjadi pasangan hidup yang tepat bagi putriku. Kakak, orang yang dapat mengangkat busur ini pasti akan menjadi orang yang hebat, kan? Dia pasti akan menjadi sangat kuat. Orang yang mengangkat busur ini adalah orang yang sangat bertanggung jawab. Orang yang menaklukkan busur ini pasti senyumnya sangat menawan. Orang yang dapat memahami kekuatan busur ini pasti memiliki aura yang besar. Dia pasti akan menjadi berhentilah mengatakan itu. Apakah kalian tidak ada pekerjaan lain? Sana, susun bangku untuk lamar. Baiklah, kami akan memberikannya.
Kakak, lihat itu. Mungkinkah dia yang akan mengangkat busur Dewa Siwa itu dan memenangkan hatimu? Tidak, lihatlah. Perhiasan yang dipakai sangat berkilau dan cantik. Atau juga lihat yang itu. Senjatanya sangat gede dan dia sangat percaya diri. Mungkinkah dia yang akan mengangkat busur itu? Kakak, lihatlah dia melamun. Bahkan tak seorang pangeran pun yang dia lihat. Atau kakak sedang menunggu pria yang akan dinikahinya? Tidak mungkin. Berarti benar. Bahkan aku pun tidak bertemu dengan. Tapi aku yakin dia orang. Suara lonceng berbunyi. Raja Janaka dan istrinya beserta para putrinya langsung menuju ke aula depan Suara kerajaan. lonceng ini menandakan pertanda buruk. Di dalam kerajaan Mithila, Sinta, Raja Janaka, dan juga istrinya berkumpul. Nah, aku sangat khawatir padamu. Aku bisa saja menerima kehancuran. Namun, aku tidak akan pernah mengizinkan untuk menikah dengan iblis. Tidak akan pernah. Kau tidak tahu siapa Rahwana. Dia adalah pemuja Dewa Siwa. Mungkin mengangkat busur Dewa Siwa adalah hal yang mudah untuknya. Karena Dewa Siwa mungkin akan memihak kepadanya. Jangan khawatir, Ayah. Rahwana mungkin pemuja Dewa Siwa, tapi aku memiliki keyakinan penuh terhadap Dewa Siwa. Dewa Siwa mungkin akan memberkati kekuatannya, tapi bukan untuk mereka yang sombong, dan tidak akan mengizinkan orang sombong untuk mengangkat busurnya. Tapi nak, siapa yang lebih kuat dari Rahwana? Siapakah yang berani menentang seorang Rahwana? Tenang saja, Ibu. Aku yakin dia pasti datang. Pasti akan ada orang yang berani melawan dia. Di balkon kerajaan. Kak, Ibu telah memerintahkan kita untuk menyiapkan sebuah kalung pernikahan menggunakan bunga bunga yang indah. Mari kita lakukan pernikahan kita sendiri. Tidak, kalian semua jangan membuat karangan bunga itu. Aku khawatir semenjak kedatangan Rahwana. Ayolah, lupakan tentang Rahwana. Jika memang dia kuat, pasti akan ada orang yang mengalahkan dia. Kakak, dua orang pangeran telah datang. Mereka terlihat unik dan lain. Mila, apa kamu tahu kerajaan Mithila sedang terancam oleh iblis bernama Rahwana? Bagaimana bisa kamu senang di saat seperti ini? Tidak, Mandavi. Orang-orang di Mithila sangat kagum dengan kepribadian dan kerendahan hati mereka. Sejak kedatangan mereka kemari, mereka memberi kebahagiaan yang luar biasa terhadap kerajaan Mithila. Mari kita lihat pangeran itu. Sementara di gerbang depan, Guru, aku ingin berkeliling Mithila ini sebentar. Itu pun jika kau izinkan. Aku ingin melihat keindahan dan kebahagiaan. Kami izin, Guru. sementara di ruangan sayembara, Bagiku, di mana raja dan pangeran akan didatangi Wayudara? Semua apa berani. Mereka tahu bahwa mustahil mengerjakan Rahwana. Saya kecewa. Saya pikir saya akan mendapatkan tantangan besar ketika mengikuti sayembara. Tapi lihatlah, pesaingku telah pergi ketika mendengarkan nama. Tapi jangan khawatir, saya tidak akan pergi sebelum saya mendapatkan putri. Saatnya aku, Raja Rahwana, Raja dari Alinka yang akan mengangkat busur Dewa Siwa. Resi datang bersama para pangeran. Kerajaan ini terbuat atas kedatangan. Aku baru saja ingin mengangkat busur Dewa Siwa. Tetapi kelihatannya Anda membawa dua pesaingku lagi. Aku akan memperlihatkan keadilanku. Aku akan memberikan kesempatan kepada mereka. Tapi aku pikir, bukankah mereka masih terlalu muda? Bukankah seharusnya mereka masih bermain bersama ibunya, bukan malah menikah? Cukup. Jika aku mau, aku bisa saja menghancurkan seluruh isi bumi dalam sekejap. Namun, jangan sesekali menghina keluarga Tuan. Laksmana, orang yang lebih tua tidak sepantasnya kau perlakukan seperti itu. Aku terkesan kepadamu. Seharusnya kau belajar dari saudaramu. Aku akan memberikan kesempatan ini kepadamu. Namun sebelum itu, perkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Rama, putra sulung dari Raja Dasarata, dari Kerajaan Ayodhya, dan ini adikku, Laksmana.
Rama dari kerajaan Ayodhya. Ya, perkenalkan diri Anda pada Tuan. Perkenalkan, kau datang bersama Resi, tetapi ternyata kau bodoh, anak muda. Aku mungkin bodoh dan kau mungkin lebih pintar dariku. Maka Tuhan, perkenalkan saja dirimu. Apakah ada orang yang di sini ingin memperkenalkan diriku kepada mereka? Kau lihat sekarang, tidak ada yang mengenalmu di sini. Aku harap kau ingat siapa dirimu. Dan jika kau tidak mampu untuk memperkenalkan diri, maka aku, Laksmana, bersedia untuk membantumu. Beraninya sebuah lampu membantu matahari untuk memperkenalkan dirinya. Ketika matahari hilang dalam kegelapan, lampulah yang akan menjadi cahaya. Diam. Akulah matahari berwujud manusia. Matahari tempat semua orang bersujud. Ketika cahaya matahari dapat membakar semua orang. Akulah Rahwana, Raja Alengka yang perkasa dan juga bijaksana. Untuk mengenal cahaya, seseorang harus mengenal kegelapan. Untuk merasakan kebahagiaan, seorang harus merasakan kesedihan. Untuk merasakan ketidakbenaran, maka seseorang juga harus merasakan benar. Sama halnya seperti mencari kelebihan, maka seseorang juga harus mengetahui kekurangan. Pengabdianmu seperti Dewa Siwa. Anda bukan pemuja, tapi Anda adalah obsesi. Kau bijak, tapi kau sombong. Sifat sombongmu itu mendorong menuju kebolosan. Tidak ada orang bijak yang datang tanpa diundang. Kau diberi kekuatan untuk melindungi seseorang, tapi kau melakukan sebaliknya karena kesalahan diri menjadi alasan atas dikejar. Ram, aku telah membuat kesalahan. Aku pikir aman. Dan jikalau kau kuat dan berani, cobalah angkat itu dan kita lihat siapa yang lebih kuat. Pergilah. Tidak, aku tidak bisa mengikuti sayembara ini. Aku datang ke sini atas perintah ayah. Aku datang ke sini atas perintah ayah bersama Resi untuk membantunya dalam ritual itu. Lihatlah kehancuranmu Raja Janaka. Takdir telah membuatmu menggunakan busur Dewa Siwa ini dalam upacara sayembara ini. Hanya pemuja Dewa Siwa yang dapat menggunakan busur ini. Dan kau tidak usah berduka lagi. Kau akan dikenal sebagai mertua dari raja yang bijaksana. Salam Dewa Siwa. Salam Dewa Siwa. Laksmana, tidak seharusnya kau terhibur dengan kegagalan sekolah. Maaf Pak, mungkin dia adalah seorang pemuja Dewa Siwa sejati. Kemudian dia menggunakan kekuatan iblisnya untuk mengangkat busur Dewa Siwa. Tapi lupakan saja itu. Bahkan panah itu tidak bergeser sama sekali. Apapun itu, jika diiringi dengan ego, maka semua itu akan musnah. Saya merasa sangat malu karena saya tidak bisa menemukan orang yang dapat mengangkat busur ini. Saya merasa terhina karena saya tidak bisa menemukan orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidup yang tepat bagi putri saya. Apakah dari kalian semua ini tidak ada yang bisa mengangkat busur ini lagi? Tenang saja, Ran. Selama Ragul masih ada di sini, para kesatria tidak akan pernah punah. Dan para wanita tidak akan pernah dipermalukan. Di sini ada pelamar yang bisa mengangkat busur itu dan memasukkan benang ke dalam. Dan dia adalah seorang anak dari Raja Dasarata, keturunan Ragul. Dia adalah kakak saya, Rama. Ayolah Rama, lakukanlah. Aku memang tidak mengundangmu untuk berpartisipasi dalam sayembara ini. Tapi ini tentang kesedihan seorang ayah yang tidak dapat menemukan pasangan yang tepat untuk putrinya. Dan wujudkanlah mimpi adikmu, keinginan adikmu ini, Laksmana. Mohon maaf yang mulia. Menurut aturan sayembara ini, hanya orang yang diundang saja yang boleh mengikuti sayembara. Bahkan Raja Alengka saja mengikuti aturan.
maka aku tidak mungkin bisa melanggar aturan itu. Bagaimana aku tidak mengundang? Aku sudah mengirim undangan ke kerajaan. Namun ayahku mengatakan, kau tidak dapat mengikuti undangan ibu karena kau dapat tugas dari ibu. Tapi yang mulia, aku tidak bisa mengikuti sayembara ini tanpa izin dan restu dari ayahku. Ayahmu telah menyerahkanku kepadaku. Jadi aku yang bertanggung jawab atas ayahmu. Lakukanlah Rama. Aku mengizinkan engkau untuk mengikuti sayembara ini. Terima kasih, Restu. Salam Dewa Siwa. Aku sangat beruntung bisa menyentuh busurmu. Izin Dewa Siwa. Terima kasih. Pada akhirnya, Rama pun memenangkan sayembara itu dan akan menikah. Sinta, aku telah mempersiapkan hal ini. Izinkan aku untuk memasangnya. Kakak, anak-anak akan tiba di kerajaan sebentar lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sekarang bersiapkan diri. Sinta, jagalah kerajaan ini dengan keagungan kau. Setelah pernikahan, Rama pun dinobatkan menjadi raja. Namun, Kaikeyi tampak tidak senang dan terjadi kericuhan. Ibu, makanan sedikit. Tidak, aku tidak mau makan. Belum kau minum. Apa itu? Kau harus diamkan selama 14 tahun dulu dan menjadi rakyat. Apakah kau mau? Aku akan kembali agar dia mau menjadi penerus Raja Dasarata. Ibu, apakah benar bahwa kau telah membujuk ibu ini? Dan setelah diingat dari masa lalu, aku masih penasaran mengapa dia masuk ke ruangan itu. Laksmana, bagaimana bisa kau merusak masa kini dengan mengingat masa lalu? Apa yang sudah terjadi, maka itu adalah sebuah kebaikan. Rama, mencari solusi dalam kerahasiaan ruang hampa itu tidak pernah menjadi kabar baik. Tapi ayah, masalah itu telah terselesaikan. Dan kakakku Rama tidak akan pernah berbohong. Kakakmu tidak pernah berbohong, tapi mengapa ia menginginkan kebenaran itu dari Rama, apakah kakak sudah setuju untuk keluar dari ruangan itu? Iya, ibu sudah setuju keluar dari itu. Apa yang dia minta? Aku sudah mengiyakan semua permintaannya. Tunggu kau, permintaan apa yang kau penuhi? Apa yang kau katakan kepadanya? Laksmana, jika seseorang ibu meminta kepada anak, maka pasti itu untuk kebaikan anaknya. Barata akan menjadi raja Adiada. Bukannya ayah telah memilihmu sebagai penerusnya, dan kami telah memilihmu sebagai penerusnya juga. Barata mampu, Laksmana. Tapi kak, menjadi raja juga harus tidak tertandingi seperti engkau. Kau anggap aku tidak tertandingi, tapi kau tidak menghargai keputusanku. Jika kau menghargaiku, maka hargailah keputusanku. Tidak penting siapa raja itu, yang terpenting adalah persatuan. Gimana kau akan tinggal, Rama? Dengan anak apa yang beraja? Jika Berata menjadi raja, dia akan bersamanya.
dia akan memilihnya. Jawab ibumu, kemana kau akan pergi? Dan bagaimana dengan janji kedua keke itu? Mama, apa janji kedua itu? Selain tahta ayah dia, apalagi yang ibu keke inginkan? Jawab aku, Rama. Aku telah berjanji kepada ibu untuk meninggalkan Ayodhya selama 14 tahun. Dan aku harus menepati janjiku, Ayodhya. Laksamana pergi dengan rasa kesal. Rama, Sinta, dan Laksamana pergi ke pengasingan. Raja Dasarata mengejar Rama. Yang mulia. Dia meninggal dunia. Apa di sini tidak begitu tenang? Semua ini ibu, katakan padaku kalau semua ini bohong. Ayahmu udah hati ada anakku. Bagaimana caraku nanti menghibur Kak Rama ini? Dia adalah anak kesayangan ayah. Aku tak tega melihat yang begini. Aku akan menemuinya. Nama tidak ada dari dia. Mengapa? Akan bicarakan nanti. Apa semua ini ibu? Siapa yang akan mengurus Ayodhya? Di mana kakakku Rama? Aku ingin kau menjadi penerus, bukan Rahma. Apa kau ingin menuruti permintaanku? Ayolah, jawaban aku, katakan padaku. Kalau kau menginginkan. Ketika seseorang tidak memiliki emosi, ketika seseorang tidak memiliki kebijaksanaan, ketika seseorang telah dibutakan oleh keserakahan, mereka tidak dapat memperoleh perasaan orang lain. Hari ini, kau telah menunjukkan keegoisanmu ibu. Jangan panggil aku anak, karena kau bukan seorang ibu. Anakku! Maafkan aku, Pangeran! Maafkan aku! Tidak ada gunanya meminta maaf. Bunga salju, tolong aku. Tak kamu memang tidak ada di sini. Keadaannya tidak akan berlanjut. Dia pasti akan marah bila melihat ini. Selama beberapa hari di pengasingan, Rama, aku baru saja melihat kamu. Bolehkah kamu mengambil darah kita? Terima kasih. Tolong! Bukan dari suara kamu. Sepertinya suara kamu. Aku melihat kamu. Ini berbuat. Laksamana pun menyusul Hati-hati. kakaknya, Rama. Permisi nak, Iya, ada apa, Pak? apakah aku boleh menanyanya? Aku sangat tahu. Baiklah, saya ambil sebentar. Aku adalah raja lain. Kakak, apa Kemana kakak? Kenapa kau tinggalkan dia? Bukankah kau tadi meminta tolong? Tidak, itu hanya ilusi. Kau lihat sekarang, mana dia? Pasti akan terjadi sesuatu padanya. Kembali Baik, ayo kita ke sini. Ayo. buru-buru. Di medan peperangan.
Rahwana telah terbunuh oleh Rama dan anaknya Indrajit terbunuh oleh Laksamana. Setelah peperangan selesai, Rama pun menjemput Sinta di kerajaan Alengka. Masuk bi. Semua orang tahu bahwa Jaga ucapan. Jika mau, aku bisa saja membuka Apa sih? tua. Laksmana, orang. Aku Rama, putra manusia. seorang pemuja dewa Siwa sejati. Ulang Mbak sih. Mak, panggil Rama lah. Bangun. 1, 2, 3. Kenapa di sini tidak begitu tenang? Ya. Ini. Ya. Drama. Ya, ini Yuji. Ini Maulidi Evanda. Ini si Mendavi. Oh ini Paula ini. Gak ada wibawa. Akan sulit memaafkan jika luka terlalu dalam. Tahu pula. Siapa namanya? Sumatera. Mana begitu? Apa kata-katanya? Iya.